Ketika sudah dalam, ibu pun mengatakan tinggalkanlah cangkul di situ beserta aku. Kalaupun nanti masyarakat melihat, ya aku meninggal dengan sendirinya. Kemudian kamu potong itu ayam di situ supaya istrimu tahu di kota kalau aku sudah. Kamu tunjukkan darah ini, tunjukkan pada istrimu kalau ibumu sudah meninggal. Pulang dia ke kota, ditinggalkan ibunya di situ. Wah, sampai di kota disambut dengan istrinya, membuat nanti perayaan besoknya makan bersama dengan anak-anak. Hari pertama dia bekerja, dipecat dengan tidak hormat. Selesai. Dia pulang ke rumahnya malu. Jadi ketika suasana sudah agak gelap, baru dia pulang. Istri dan anaknya menunggu makan malam. Dengan kehidupan kota, ada lilin-lilin di meja. Ketika si anak tadi pulang, dari kejauhan lihat api terbakar di suatu tempat. Semakin mendekat, semakin dekat, rumahnya yang terbakar. Rupanya anak istri menunggu suami tertidur di meja, lilin pun jatuh, rumah pun terbakar semuanya, istri dan anak-anaknya semua jadi arang semua. Jadi tidak tunggu di akhirat, di dunia dia rasakan siksaannya. Ketika dia datang dan rumah sudah api semua, ingat dia sama ibunya. Lari dia ke kampungnya lagi. Sampai di sana ibunya pun sudah meninggal. Masuk ke rumahnya, rupanya rumah yang agak berantakan, ada selembar kertas di bawah taplak meja itu. Rupanya tulisan ibunya. Dalam tulisan ibunya itu mengatakan, wahai anakku, kalau seseorang mencintai anaknya dengan satu nilai, aku mencintaimu melebihi bintang-bintang di langit. Wahai anakku, kalau seseorang mencintai anaknya dengan satu kata-kata, satu biji pasir, aku mencintaimu melebihi jumlah biji pasir yang ada di pantai, butiran-butiran pasir di pantai. Wahai anakku, aku membuat roti sejak ayahmu meninggal 35 tahun yang lalu. Setiap sebuah roti, sepotong roti yang aku jual, aku sudah sisihkan keuntungan itu di tempat itu. Bayangkan, lebih dari 35 tahun untuk masa depanmu, wahai anakku. Benar, ketika didapat, ibunya sudah mengumpulkan uang lebih dari 35 tahun untuk anaknya. Wahai anakku, aku mendambakan kau menjadi anak yang baik, dan seterusnya dikatakan oleh si ibu. Tapi pengaruh dari istri yang tidak soleha yang berdampak kepada anak menjadi durhaka, dan hanya beberapa jam anak itu meninggal juga, atau tertabrak mobil atau apa. Jadi majelis-majelis semacam ini ketika kita pulang karena kecintaan kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Majelis yang semacam ini, ilmu yang sedikit itu akan memberikan keberkahan kepada kita. Saya menceritakan satu peristiwa supaya kita itu dengan ilmu yang sedikit kita mampu melakukan sesuatu yang membuat kehidupan kita sekarang, besok dan masa depan semakin indah. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afsus salam, sebar luaskanlah kedamaian. Wa at'imu ta'am, beri makan orang yang susah. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari ketika manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan damai, tentram dan bahagia. Ada seorang pemuda sekolah di Eropa. Suatu saat di hari libur dia masuk di salah satu tempat ibadah agama tertentu. Ketika peribadatan akan dimulai, pimpinan tempat ibadah tadi mengatakan, yang agamanya berbeda dengan kami persilahkan keluar. Anak muda tadi nggak mau keluar dia. Yang berbeda dengan kami saya persilahkan keluar sampai 2 kali. Yang berbeda dengan kami saya persilahkan keluar dan aman, tidak ada yang mengganggu. Mungkin awalnya dia khawatir,
tapi ada bahasa aman, ya dia mau keluar. Sebelum dia keluar, pimpinan agama tersebut mengatakan, berhenti wahai anak muda, tidak segampang itu engkau bisa keluar. Sebelum engkau keluar, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan padamu. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu yang tidak ada duanya, dua yang tidak ada tiganya, tiga yang tidak ada empat, empat yang tidak ada limanya, lima yang tidak ada enamnya, enam yang tidak ada tujuhnya, tujuh yang tidak ada delapannya, delapan yang tidak ada sembilan, sembilan yang tidak ada sepuluh, sepuluh yang tidak ada sebelas, sebelas yang tidak ada dua belas, dua belas yang tidak ada 13, dan seterusnya, 13 yang tidak ada 14. Sebutkan wahai anak muda, pohon yang punya 12 ranting. Setiap ranting punya 30 daun. Setiap daun memiliki 5 buah. 3 buah tidak kelihatan dan 2 buah terkena sinar matahari. Banyak sekali pertanyaannya. Dan sebutkan pula kuburan yang membawa isinya. Berapa pertanyaan itu? Kemudian si anak muda tadi mengatakan, baiklah Bapak pimpinan, saya akan jawab satu persatu dengan izin Allah. Dia katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Satu yang tiada duanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua yang tidak ada tiganya adalah siang dan malam. Tiga yang tidak ada empatnya adalah cerita antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kalau kita baca surat Kahfi ada 3 cerita. Kapal yang ditenggelamkan, anak yang dibunuh, dan tembok yang diluruskan. 4 yang tidak ada limanya adalah kitab-kitab langit samawi, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, dan Al-Quranul Karim. 5 yang tidak ada 6-nya adalah sholat 5 waktu. 6 yang tidak ada 7-nya adalah penciptaan alam semesta dengan 6 masa. 7 yang tidak ada 8-nya adalah 7 lapis langit. 8 yang tidak ada 9-nya adalah hamalatul ars, yang memikul ars, 8 malaikat. 9 yang tidak ada 10-nya adalah mukjizat Nabi Musa, ada 9. 10 yang tidak ada 11-nya adalah amal yang Allah lipat gandakan 1 jadi 10. 11 yang tidak ada 12-nya adalah saudara-saudara Nabi Yusuf. 12 yang tidak ada 13-nya adalah tongkat Nabi Musa ketika dibungkukan di batu jadi 12 mata air. Dan 13 yang tidak ada 14-nya adalah saudara Nabi Allah, saudara-saudara Nabi Allah Yusuf dan orang tuanya. Saudaranya 11 sama 2 orang tua jadi 13. Kuburan yang membawa isinya adalah Nabi Yunus yang ada dalam perut ikan paus. Artinya kalau dia meninggal itu bergerak. Kalau dia tidak menjabat tasbih, jadi kuburannya sampai hari kiamat. Pohon yang punya 12 ranting adalah pohon setahun. 12 ranting adalah 12 bulan. Setiap ranting punya 30 daun. Setiap bulan 30 hari. Dan setiap daun punya 5 buah. 3 yang tidak kelihatan matahari, 2 yang tampak. Yang tidak kelihatan matahari adalah sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Dan 2 yang kelihatan matahari adalah sholat asar dan sholat subuh. Pimpinan agama tadi kaget bisa dijawab. Ketika dia mau keluar, wahai Bapak pimpinan, saya tidak punya pertanyaan banyak, satu saja. Sebutkan kunci masuk surga. Pimpinan tadi diam saja. Para anak buahnya tanya, Bapak jawab, tadi kan sudah bertanya hampir 20 pertanyaan, dijawab semuanya, masa satu pertanyaan nggak bisa dijawab? Apa jawabannya Bapak? Kunci masuk surga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pimpinan agama tadi langsung masuk Islam, dan seluruh di tempat ibadah tadi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilmu yang sedikit tapi penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan majlis kita malam-malam ini Allah memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita. Kembali ke rumah kita semakin birrul walidain, semakin taat.
pada orang tua kita, pada suami sayang pada istri, istri menyayangi suami, anak-anak yang taat pada ibu bapaknya, supaya negeri kita penuh dengan keberkahan. Apalagi kalau bangsa ini memperbanyak istighfar, banyak permasalahan pun bisa terselesaikan. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang selalu memberikan kebaikan untuk sesama, memberikan kebaikan kepada mereka-mereka yang tidak berbuat baik pada kita. Itulah manusia-manusia yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong mereka-mereka tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.